sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah dalam kesempatan yang ketiga ini saya akan membawakan berkaitan dengan mengenal tanda baca yang harus dibaca panjang. Nah, jadi apa saja mengenal tanda baca yang harus dibaca panjang di dalam Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan berkaitan dengan pertama adalah tentang mengenal huruf hijaiyah, dan sudah saya sampaikan. Lalu yang kedua adalah mengenal tanda baca yang berada di dalam Al-Quran. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan apa itu fathah, apa itu kasrah, apa itu domah, apa itu fathah tain, kasrah tain, domah tain, dan juga tanda sukun atau mati, dan juga tanda tasdid. Nah, pada video berikut ini insyaallah saya akan menyampaikan berkaitan dengan mengenal tanda baca yang harus dibaca panjang di dalam Al-Quran. Baik, kita simak video berikut ini. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam video ini, kita akan mengenal tanda baca yang harus dibaca panjang di dalam Al-Quran. Nah, apa saja tanda-tanda baca itu yang harus dibaca panjang itu? Yang pertama adalah ada fathah bertemu alif. Ini fathah bertemu alif dibaca panjang. Ada kasrah bertemu ya mati juga dibaca panjang. Lalu ada domah bertemu waw mati juga dibaca panjang. Ada fathah berdiri, ada kasrah berdiri, atau ada domah terbalik, begitu. Nah, apa saja tanda-tanda baca yang lain? Yang berikutnya adalah ketika ada tanwin an. Setiap ada tanwin an itu pasti senantiasa diakhiri dengan alif, ya. Setiap ada tanwin an pasti senantiasa diakhiri dengan alif, maka ini pun panjang, ya. Nah, bagaimana panjangnya? Panjangnya 2 harakat. Jadi ini yang semua yang di atas ini, dan begitu pula dengan ini panjangnya 2 harakat. Nah, atau 2 ketukan. Berikutnya tanda alis. Baik tanda alis bertemu alif atau tanda alis bertemu hamzah. Nah, kalau ini dibaca panjangnya, kalau tanda alis 2 sampai 4 harakat, kalau tanda alis bertemu alif 2 sampai 4 harakat, kalau tanda alis bertemu hamzah 4 sampai 6 harakat. Nah, itu berkaitan dengan tanda-tanda yang harus dibaca panjang di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada fathah, ya, namun tidak ada alif. Di sini ada huruf ba, ada fathah, maka kalau tidak ada alif dibaca pendek saja. Contoh ba, begitu. Nah, namun ketika ada fathah bertemu alif, ba-nya kemudian disambung dengan alif, maka apa? Maka ba ini akan menjadi panjang 2 harakat. Contoh ba, begitu. Kalau ini ba pendek, kalau ini jadi panjang 2 harakat. Ba, begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kasrah. Kita lihat di sini contohnya ada kasrah, ada ba dikasih kasrah, maka akan berubah menjadi bi. Maka apa? Ketika ada kasrah bertemu ya mati, huruf apapun itu, ketika ada kasrah bertemu ya mati, maka akan dibaca sama, panjang 2 harakat. Contoh
Bi. Kalau ini pendek, bi. Kalau ini panjang, bi. Begitu. Lalu yang berikutnya adalah domah. Kita lihat di sini ada huruf ba juga. Huruf ba berdomah menjadi bu. Ini dibaca pendek, bu, karena tidak ada yang membuat dia panjang. Nah, lalu apa? Ketika ada domah bertemu wawu mati, maka akan dibaca panjang 2 harakat. Contoh, bu, begitu. Karena ada yang memanjangkannya, yaitu wawu. Di sini ada domah bertemu wawu mati atau wawu sukun. Kalau ini pendek, bu, maka yang ini bu panjang karena ada domah bertemu wawu mati. Nah, berikutnya adalah fathah berdiri. Kita lihat di sini ada huruf ba dikasih fathah berdiri, maka sama, panjang 2 harakat. Ba, begitu. Ini pun sama, ada kasroh berdiri, bi. Nah, adapun domah terbalik yang ini, maka penerapannya adalah di huruf H biasanya. Contoh ini hu, begitu. Ini panjang 2 harakat. Nah, lalu berikutnya adalah berkaitan dengan tanda alis. Baik tanda alis bertemu alif atau tanda alis bertemu hamzah. Maka cara bacanya adalah kalau untuk tanda alis bertemu alif dibaca panjang 2-4 harakat. Kalau untuk tanda alis bertemu hamzah maka dibaca panjang 4-6 harakat. Nah, ini contohnya ma, ya. Kalau ini ma, nah itu lebih panjang karena ada tanda alis bertemu hamzah. Nah, begitupun kalau misalkan kalau kita lihat ada mim tapi tidak ada tanda apa-apa di sini, maka ini dibaca pendek saja, ma, begitu. Nah, lalu kita lihat contoh-contoh ayat, ya. Kita lihat contoh-contoh ayatnya dan penerapannya, ya. Jadi penerapan dari ini semua yang dibaca-baca panjang ini kita akan coba terapkan di ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kita akan coba. Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 9. Di sini banyak sekali bacaan-bacaan panjang dan juga penerapan-penerapan yang tadi ini ada di atas. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukha. Nah, ini kenapa kha-nya panjang? Karena ada apa? Tadi ada fathah berdiri. Panjang 2 harakat. Berikutnya yukhadi'u. Nah, ini kenapa au-nya juga panjang? Karena ada domah bertemu wawu mati. Begitu. Kenapa ini di-nya pendek? Karena tidak ada ya mati. Kalau ada ya mati baru panjang. Kalau tidak ada ya matinya dibaca pendek. Saya ulangi. Yukhadi'u. Nah, begitu ya. U-nya panjang 2 harakat. Nallaha. Ini setiap ada huruf yang jadi setiap ada huruf yang bertasdid itu pasti ditekan. Cara bacanya nal, gitu ya. Nallah. Nah, ini Allahnya juga panjang. Kenapa Allahnya panjang? Karena ada fathah berdiri, begitu. Nallaha walladzi. Nah, ini kenapa zi-nya panjang? Karena ada kasroh bertemu ya mati atau ya sukun. Jadi di sini tadi sudah disampaikan, setiap ada kasroh bertemu ya mati dibaca panjang 2 harakat. Ini penerapannya. Walladzi, zi-nya panjang 2 harakat. Na, a-nya panjang 2 harakat karena di sini ada fathah berdiri, begitu. Nah, amanu, ini nunya juga panjang
karena ada domah bertemu waw mati. Wa, nah ini wa-nya pendek. Kenapa wa-nya pendek? Karena tidak ada alif. Wa ma, nah ini kenapa ma-nya panjang? Karena ada fathah bertemu alif. Yakhda'u, nah ini au-nya juga panjang karena ada domah bertemu waw mati. Una illa, nah ini kenapa la-nya panjang 2 sampai 4 harakat? Karena ini tadi sudah dibahas, ada tanda alis bertemu alif, begitu. Illa anfusahum wa ma, panjang, ada fathah bertemu alif. Yash'urun, nah ini ada domah bertemu waw mati juga panjang, namun nun sukunnya kita matikan karena ini masuk ke mad arid li sukun. Nanti pembahasannya ke tajwid. Nah, berikutnya kita lihat lagi, masih di surat Al-Baqarah ayat 6. Kita kembali. Innalladzi, nah ini zi-nya juga panjang. Kenapa? Karena ada kasroh bertemu ya mati. Dzina kafaru, kenapa ru-nya panjang? Karena ada domah bertemu waw mati atau waw sukun. Ru sawa, nah ini kenapa wa-nya panjang 4 sampai 6 harakat? Karena di sini ada tanda alis bertemu hamzah. Kita lihat tadi pembahasannya, tanda alis bertemu hamzah, ya, dibaca panjang 4 sampai 6 harakat. Kembali. Sawaun alaihim, begitu. Nah, kita lihat lagi contoh yang lain berkaitan dengan tanwin an bertemu alif di akhir ayat atau di akhir kalimat. Nah, ini juga dibaca panjang. Yang tadinya an menjadi a. Contoh, kita lihat di surat Al-Adiyat ayat pertama. Wal 'adiyati dhabha. Nah, begitu. Ini ha-nya jadi panjang. Tidak han lagi, tapi kalau berhenti ya menjadi panjang. Dhabha, sama 2 harakat, ya. Berikutnya adalah kita lihat penerapan domah terbalik, dibaca panjang juga 2 harakat. Kita lihat contohnya. Fa ummuhu, nah ini domah terbalik, ya. Jadi kalau ada domah terbalik seperti ini dibaca panjang juga 2 harakat. Fa ummuhu hawiyah. Ini surat Al-Qari'ah ayat 9, ya. Nah, itu tanda-tanda bacaan yang harus dibaca panjang di dalam Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa memetik pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.